hari ini kita akan bicara lagi soal uji uren. Nah, sudah mulai nih terus-terusan ya keluar istilah-istilah koi ya. Uji uren itu artinya apa ya artinya? Sadarkan diri sebelum menyadarkan orang lain. Nah, sadarkan diri sebelum sadarkan orang lain. Nah, uji uren ini salah satu statementnya orang tahu yang memang susah ya, ditaruh paling tinggi ya, susah untuk dijalankan. Mudah diucapkan ya? Mudah diucapkan, tapi susah untuk kita kasih contoh mungkin ya, misalnya contohnya, udah kamu jangan ngerokok, diri sendirinya masih merokok misalnya gitu loh. Kadang tuh ngomong lebih mudah daripada kita memperbaiki diri kita sendiri ya. Jadi makanya dalam istilah tahu ada istilah uji uren itu adalah maksud sebelum lu ngomongin orang, beresin diri sendiri dulu deh. Oh, lihat dulu diri kamu sendiri. Untuk jelasnya ya, kita simak percakapan kita kupas ya video berikut ini. Satu topik lagi. Ini bahasanya pakai bahasa Mandarin semua nih. Topiknya uji uren. Sadarkan diri juga sadarkan orang lain. Nah, ini juga satu kata yang sering kita jumpai, orang-orang tahu ya, di buku-buku literatur pasti ketemu uji uren. Langsung ke Ko Miming ya, Ko Miming. Soal uji uren ini Ko Miming bisa sedikit cerita nggak? Apa sih uji uren itu? Oh, ya. Jadi gini, mungkin kita lihat ya historical dari orang-orang Siu Tao ini ya. Okay. Gitu loh ya, yang kita bisa lihat orang Siu Tao di Indonesia itu adalah Talau Se, Gunung Kawi. Oh, Gunung Talau Kawi. Se, okay. Ya. Nah, kemudian ada juga yang ngomong Tantik Siu. Tantik Siu. Oh, ya toh, yang ini. Tulungagung. Ya, Tulungagung, meninggalnya di Tulungagung yang ada guanya di sana itu. Ya toh. Nah, sebenarnya di dalam perjalanan hidup beliau ini ya, sesungguhnya apa yang mereka lakukan ya, rata-rata di dalam orang Siu Tao ini, di dalam perjalanan hidupnya, yang diutamakan di dalam realita itu adalah ciu ren ciu se dulu. Jadi tolong manusia, tolong dunia. Ya, ini adalah realitanya. Karena apa? Kalau tolong manusia ini misalkan sakit, tak kasih obat dia sembuh. Ya toh? Gitu loh. Ada orang lemah, diganggu yang jahat, ditolong. Ya, ini adalah ciu dan ciu se. Ya toh? Tolong manusia, menjadikan manusia ini ya paling tidak ada satu perbaikan. Ya toh? Nah, yang paling sulit itu justru bukan ciu ren ciu se-nya, tapi uji urennya. Sadarkan diri, sadarkan lainnya. Ya toh? Gitu loh. Kenapa kok sampai orang Tao ini tidak berani tampil? Coba perhatikan. Orang Tao ini tidak berani tampil. Kenapa? Karena mereka takut dengan uji urennya. Justru menjadi dilema besar. Uji uren. Bagaimana kita bisa sadarkan orang lain? Kalau kita sendiri belum sadar. Betul kan? Pada saat kita mengatakan bahwa ini loh aku sudah sadar, pada saat itulah kamu paling bodoh. Paling tak sadar kan? Karena sok jagoan. Ya toh? Kapan kita bisa nyadarkan orang lain? Nah, ini yang jadi dilema besar sekali sesungguhnya. Sampai detik ini. Ya pasti takut keluar. Gitu loh. Yang bilangnya jangan merokok, dia sendiri merokok gitu kan. Ya toh? Gitu loh. Iya. Ya toh? Kan enggak mungkin gitu loh. Kita ngomong bahwa aku sudah pintar, pada saat itu kamu paling bodoh. Aku sudah uji nih, pada saat itu kamu paling enggak uji. Apalagi mau uren. Gimana ceritanya? Iya. Ya. Ini statement ini dari tahun ke tahun, ratusan tahun, sulit untuk merubah
Komimi sendiri takut nggak? Oh iya, memang tetap takut. Gimana? Ngomong sadarkan orang lain sok hebat. Gimana? Wah, mati lah. Yang ngomong sekarang udah ciloko lah ini sudah. Kalau istilah orang ini knock only. Lah iya kan, wah ciloko ini beneran. Nato istilah milenial. Saya justru paling takut kalau ngomong ini gitu loh ya, karena menganggapnya bahwa memangnya kamu pinter, kamu sudah sadar, ciloko lu kalau dia ngomong begitu. Iya. Gitu loh. Berat. Ya kan, berat. Memang Berat. paling sulit di dalam orang tahu, inilah yang paling sulit gitu loh. Makanya kan ada sedikit oke lah, kita mencoba untuk ya jangan sampai pada tahapan urennya ya, tapi setidaknya itu istilahnya adalah yuk kita sharing, kita belajar sama-sama. Artinya apa? Uji ye uren gitu. Jadi aku belajar untuk sadarkan diri dan aku ngajak yang lainnya, yuk kita belajar sama-sama untuk rame-rame sadarkan diri semuanya. Bahasa lebih halus ini. Yalah. Takut. Ya, gitu loh. Jadi Boleh uji juga. ye uren Iya. gitu loh. Ya, jadi bukan kita ini sok mentang-mentang aku sudah jadi guru. Lah ini keliru. Makanya kan di dalam Xiutao ini kan juga tadinya itu adalah Zhiwo Xiutao. Ya toh, aku sendiri individu untuk Xiutao. Tapi dalam zaman yang sekarang ini harusnya kita harus Junjung Xiutao. Xiutao ini rame-rame. Gitu loh. Grup ya. Fasilitas Gitu loh. Ya toh. Nah, ini yang harus dingertikan gitu loh. Nggak mungkin kita ini aku pinter sendiri pada saat itu goblok banget gitu loh. Uji juga sama gitu loh. Ya Tapi toh. istilah itu tetap ada. Tetap ada. Tetap taruh di situ. Tetap taruh. Inilah yang jadi unik. Kemudian kenapa kok orang tahu itu hebat? Oke. Karena ini tidak pernah tercapai. Itulah dia hebat. Betul kan? Nah, ini yang tidak pernah tercapai, luar makanya biasa. dia hebat. Gitu loh. Coba kalau tercapai, sombong. Betul kan? Nah, uji uren ini. Ya. Nah. Gue mimik takut apalagi gua nih. Oke ya, sampai di sini soal uji uren cukup dalam ya. Cukup takut juga nih jadinya. Kita ganti jadi share aja lah. Ya, Iya, betul. Nah, itu betul. Kita share supaya Kita sadar diskusi. bareng-bareng. Gitu aja. Sampai di sini episode ini. Thank you Komi ya. Yuk, terima kasih. Sampai di sini pembahasan uji uren ya. Kita harapin umat Tao, terutama yang Xiutao ya, jangan takut lagi sama statement uji uren. Dan juga para netizen jangan suka nyinyir, karena Anda belum tentu lebih baik daripada yang diomongin gitu loh. Nah. Itu ya uji uren. Saya tutup sampai di sini. Saya Hansen. Saya Juli, Perjalanan spiritual Tao datang di Senengin. pergi dikangenin. Bye bye.